gitu. Saya mau, ya gitu. Aku enggak kuat, aku mau keluar, Malam-malam, jam 11 sampai jam 2, jam 3, 2 malam saya di rumahnya. Istrinya tidur. Saya doa terus, tiap malam saya doa. Pak John ganti doa. Nanti saya bangun, saya doa. Tuhan teramat baik. Kalau dulu saya bawa dia ke sini, itu karena tidak ada yang cerita tentang dia atau keluarga. Tapi saya lihat ekspresinya waktu dia di Bali, Desember tahun lalu kan kumpul di sini, langsung ke Bali, ke Lumajang. Saya bawa ke sini, saya minta izin, diperbolehkan sama istri, sama anaknya, oke. Tapi setelah di sini, satu pun yang telepon. Saya minta sama Tuhan. Kalau dia di sini, dia tidak mau jalan, saudara. Tambah lama tidak mau jalan, sudah dicek up semua. Sampai Bu Edi itu tahu ya. Nomar kok kamu pulang, no, nanti siapa yang ladeni? Obat itu harus siap. Pagi 4, siang 3, seandainya gitu ya. Sore 3. Tidak diminum, diminum. Setiap kali gitu. Asalnya hipertensinya tinggi, 200. Turun. Saya percaya Tuhan pilurnya menyembuhkan. Saya mbak itu bilang, kasih berapa mili? 10 mili obat darah tinggi. Dia bilang, saya ini stroke cuma 5 mili. Saya turunkan 5 mili. Terus saya masak, enggak pakai garamnya sedikit sekali ya. Dia bilang, gak enak katanya. Sudah, ketahuan saya ya, garam tuh ditaruh gini. Aduh, Tuhan tolong Tuhan, kasih dia pengertian Tuhan. Saya enggak mampu. Saya mampu dalam akhirnya pulang ya sudah selesai. Sampai di sana saya kasih obat 1 kresek itu tidak satu pun diberikan. Itu sudah saya persiapkan semua, sakitnya apa, jalan ginjal apa, itu tidak di. Saya tanya mana bawanya di Pak. Kaget saya bilang, Pak John, tidak diminum sama sekali. Setiap malam mengerang-ngerang. Kalau tetangga dengar kiri kanan gimana? Saya bilang gitu. Saya terus bangunkan istrinya, karena istrinya cerita punya asuransi. Zamannya anaknya yang pertama itu 3 juta 1 bulan. Terus meninggal toh yang 2 tahun lalu anak yang pertama. Dilanjut anak yang kedua, nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau sekarang nih kamu buat rumah sakit itu asuransi, tapi kamu ya toh. Jadi di Maria ini Dedi masih tidur. Suaminya Tineke itu, istrinya yang meninggal itu. Coba kamu WA, kalau centangnya 1 tidur dia, nggak aktif. Lalu ditelepon lagi, ternyata aktif toh, dia bilang aktif. Saya minta loh, itu pertemuan loh, bangkitkan istrinya. Saya bilang, beneran, kalau saya nyuruh gini, ternyata saya mengerang. Terus di sisi saya tidak peduli. Bagaimana? Kalau kita tetangga aja ya, tega kita, mau diem aja, enggak ya, paling enggak di Pak Puskesmas diantar, di apa, itu saya sampai ngomong seperti itu, keluar dari mulut saya, penyakit tidak penyakit saya enggak tahu. Anaknya yang bungsu di telepon, ya ini papa mau dibawa rumah sakit. Aduh, saya bersyukur saya sudah beli tiket pulang. Kereta api itu jam 8. Menantu ponaan itu saya anterin ke Pasar Senen ya, dia kan tunawicara ya, tunarungu. Dia diajak omong, ya oke, thank you, saya bilang gitu. Terus habis itu jam 3 mereka datang, jam 3:30 ambulan sudah datang, bawa Pak Michael. Itu dokternya tanya, takut penyakit menular ya, memang sekarang kan wabahnya gitu ya. Saya percaya itu memang gitu. Saya jadi maklumi lah, sakitnya apa, gejalanya apa, sudah saya ceritakan semua. Lalu itu 2 pasien perawatnya itu laki-laki gendong Pak Michael tuh, disuruh jalan, dia nggak bisa, kakinya nyeret gini. Terus anaknya yang busuk langsung dipeluk gini, ketiaknya kiri kanan diangkat.
ditaruh di ini, troli itu, mereka geserkan kakinya di bawah. Saya coba bilang, terima kasih Tuhan, Engkau penyelamat. Lalu tahu, saya di kereta, di video call sama ponakan saya yang bungsu itu, bilang gini, ini Papa mau ngomong, aduh sudah, wajahnya merah, tambah hari tambah pucet, tambah pucet. Kalau saya lihat gitu, tak tega, saya mau pulang gimana? Lalu dibawa ke rumah sakit, itu langsung ditransfusi darah 3 kantong. Tapi dia bilang, biar kolek itu, dia manggil saya kolek ya, yang menang itu, ya nanti terserah kamu. Pokoknya sekarang dia sudah makan. Apanya? Bubur. Aduh lah kali kamu gini. Terus rasa apa? Enak ya, enak. Tahu apa yang dibicarakan dia? Terima kasih. Bilang saya terima kasih berulang. Bilang apa? Terima kasih. Sudah tidak menderita ya sudah ditangani dokter. Kan tahu ini fotonya apa di infus, ini oksigen di semua. Saya bersyukur meskipun hadiah ulang tahun saya bulan ini pas tanggalnya anak saya operasi, Pak Michael, saya ditelepon, Papa meninggal oleh, aduh terima kasih Tuhan, percaya Engkau menyelamatkan adikku. Sekarang dia sudah tidak menderita, dia ada di rumah Bapak di surga. Aku bersyukur ya Tuhan, terima kasih sekian kesaksian. Ada yang mau nyambung dari Bapak Ibu berbagi kesaksian, menguatkan satu sama lain lewat kesaksian kita. Cece Sandra, Mari Cece. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ini kesaksian buat saya. Sebenarnya saya nggak bisa bicara. Nah, ini saya mau kesaksian tentang patah tulang tangan saya ini. Saya juga nggak tahu kenapa kok sampai terjadi patah tulang ini. Padahal kelihatannya sepele banget. Dari situ saya diingatkan bahwa setiap saat kita ini bisa saja terjadi kecelakaan, baik di rumah, di luar, manapun. Waktu itu jamnya itu jam 11. Saya lupakan tidur. Jam 11 saya bersih. Saya orangnya kan senang semua rapi, tertata rapi, bersih. Jadi kalau saya masuk, saya ngeliat itu enak gitu di mata saya. Saya bersih-bersih lemari, maksud saya itu kayak misalkan molto, deterjen apa, saya kumpulkan jadi satu di toples gitu loh. Jadi saya duduk di kursi, terus ngadep lemari yang saya bersihkan, barangnya saya turunkan. Setelah itu saya mau ngambil toples. Nah saya berdiri, baru melangkah gini, saya kesandung. Otomatis refleks, karena kan depan belakang saya ini lemari. Saya ingat belakang ini saya ada lemari jati kuat. Jadi saya tangan kanan ini megang handle lemari itu, saking kuatnya lemari badannya saya juga kuat. Jadi saya ambruk ke kiri. Saya ambruk ke kiri, ini posisi kepelintir. Jadi ini kan huruf L-nya gini. Itu waktu itu tangan saya L-nya kebalik ke sini. Gitu, kepelintir gitu. Setelah itu giwil-giwil. Yang bawah ini giwil-giwil. Saya kerasa kayak jelly gitu. Kan ini ngegem pintu lemari saya kerasa kan. Saya juga kerasa waktu itu tangan saya turun seperti jelly. Benar-benar seperti jelly. Saya jerit-jerit setengah jam saya jerit-jerit. Mama, tolong, tolong. Tanganku putul. Mungkin orang luar yang dengar gitu aneh ya dengernya. Kok saya teriaknya buanter sampai papa mama datang. Terus saya nunggu, Tuhan ampun ya Tuhan, selama setengah jam saya gitu terus. Sampai akhirnya badan saya kan gemeteran, kedinginan juga. Mah, tolong mah, telepon suami saya. Telepon Oki mah, terus telepon tukang pijet mah.
saya minta tolong gitu. Akhirnya tukang pijitnya ditelepon, suami saya juga ditelepon, tapi dia kan lagi kerja, jadi dia nggak bisa langsung pulang. Lah tukang pijet saya itu biasanya ngurut yang dari Wan-Wan ini, referensi Wan-Wan, ngurut untuk kecetit atau apa gitu saya cocok. Saya telepon, Pak, saya minta tolong, Pak, ini saya minta tolong, bener-bener tolong datang ke saya. Saya ini tangannya potol, gimana saya bingung. Saya bilang gitu. Saya kan baru kejadian ini patah tulang. Saya sudah mikir patah tulang karena penopang yang bawah ini tidak ada. Ini bisa digerakkan. Menurut saya ini yang tangan sini, nopangnya sini, tapi yang ini nopangnya pasti yang ini kan. Ini tidak bisa digerakkan waktu itu. Saya kempit gini bener-bener sama tangan ini, udah tidak saya lepaskan sama sekali. Saya panik. Yang satu tukang pijet itu nggak datang. Setengah dua suami saya datang. Kok minta tolong kok aku datang kok mau kencing. Saya bilang gitu. Soalnya dari jam 11 sampai setengah dua itu saya benar-benar nggak bisa gerak. Gerak sedikit sudah sakit setengah mati sudah. Jadi sama dia diangkat pelan pindah dari kecil terus kursi tengah kursi terus saya duduk tengah gini kan kesakitan saya. Setelah itu bawaan ke tukang pijet cari tahu alamatnya. Setelah itu dibawa ke tukang pijet sama dia dipegang. Oh iya ini patah gitu. Bentar ya tak kembalikan. Jadi posisinya dia itu kembalikan. Ini kan asalnya L ke sini. Pelontir gini supaya dia lurus gini. Saya jeret setengah mati waktu itu. Beneran itu saya kerasa seperti ya Tuhan. Saya lebih baik tidak ada aja daripada saya merasakan sakit itu. Saya sudah mikir itu waktu itu. Terserah Tuhan ini mau gimana. Jadinya itu saya bingung. Terus setelah itu saya lama di tukang pijet itu saya bingung. Kan saya panik, saya ya juga nggak bisa mikir jernih gitu kan kejadian itu. Mama papa juga bingung. Akhirnya tukang pijetnya bilang, bawa aja ke Wiyung itu. Anu di ronsen dulu. Nanti kalau misalkan tulangnya cuman letak dikit bisa disakal potong katanya gitu. Terus di ronsen di Wiyung ternyata Wiyung bilang oh ini bisa masuk tapi kelas 3. Isinya itu satu bangsa 15 orang. Waduh saya mikir akhirnya dokternya adanya Selasa setengah 7 malam. Lah Sabtu Minggu Senin Selasa saya baru diperiksa dokter pasti Rabu operasi. Sementara saya nggak bisa, sudah kesakitan banget itu waktu itu. Bingung, terus mama telepon Om Mahar, telepon siapapun kenalan yang mungkin ada referensi tulang. Akhirnya dokternya bilang gini, IGD-nya bilang gini, oh pakai BPJS lah, bisa kok ngamar. Ngamar, tapi ya kan nunggu Selasa. Akhirnya kita keluar, kita ganti liambut. Di liambut, dokter IGD-nya ngomong gini, nggak bisa ini kita langsung nangani emergensi. Yang emergensi itu bisanya cuma patah kaki yang sampai pendarahan. Suami saya langsung marah. Loh dokter ini nggak ngeliat tak? Ini sudah kesakitan ini istri saya ini. Lagian tangan kanan ini kan tangan yang vital untuk bekerja. Nah tangan kiri ini buat apa? Ya bisa tapi kan nggak bisa maksimal. Kan gitu kok masih dibilang emergensi. Maaf Pak, kita ini sendiri juga butuh uang. Dokternya ngomong gitu. Kalau Bapak mau umum bisa, tapi itu hari biasa kan 30 juta. Ini weekend dokternya nggak ada, jadi 2 kali. Wah, tambah emosi. Nah, yang ada sama saya sama keluar, saya juga sebenarnya emosi seperti itu. 60 juta, duit dari mana? Oh, saya BPJS. Setelah itu mama papa masih ngobrol sama dokter IGD, saya nggak tahu apa. Terus keluar, saya bingung tenger-tenger bingung, waduh gimana ya tapi 60 juta melayang, waduh akhirnya wes pulang aja nunggu minta rujukan hari Senin. Nah, terus akhirnya saya Sabtu Minggu tidur di rumah. Saya kerasa tangan ini kalau gerak gitu kletak kan memang kalau tulang beletak ini pasti dia kan gesernya ke daging.
Justru itu yang daging dalam badan ini kecocok-cocok jadinya sakit. Nah, itu yang saya rasakan selama Sabtu Minggu itu. Senin pagi saya ke puskesmas minta rujukan langsung ke Kodam Brawijaya. Setelah itu saya langsung ke Kodam Brawijaya sekitar jam 11, langsung ketemu dokternya jam 2. Kata dokternya dipegang ini aja. Oh, patah 3. Dokternya bisa langsung tahu patah 3. Terus saya langsung tes ya, PCR, tes darah, terus torak sama ronsen tangan ini. Setelah itu hasilnya keluar sekitar setengah 3. Dokternya bilang patah 4, harus dipen. Mau operasi? Mau dok, enggak dok. Hari itu saya bingung, Rebu kelamaan di rumah sakit. Terus untungnya dokternya tanya, Sus, Selasa ada sus? Ada cuma 1 dok. Terus dokternya tanya, mau Selasa? Mau dok, nggak apa-apa dok, biar saya cepat ditangani, saya bilang gitu. Jadi saya Senin itu ngamar, terus Selasa pagi saya digledek ke ruang operasi itu setengah 8. Saya nunggu di ruang operasi setengah jam. Setelah itu saya masuk meja operasi, disuruh geser sendiri. Jadi dari ranjang yang didorong biasanya untuk pasien itu, saya geser sendiri ke meja operasi. Terus saya tidur nahan sakit gini, langsung 12. Bangunnya jam 2. Jadi lama saya di operasi itu. Bius total. Ya bis total. Sehari itu Selasa itu tidur terus, tidak bisa bangun. Mata ini rasanya cepet. Biusnya soalnya kuat. Setelah itu saya tetap dibius. Rabu pagi baru agak bisa aktivitas gitu, duduk terus jalan, tapi ya agak-agak geliang-geliang gini karena mungkin pengaruh obat biusnya. Jadi Rabu terus Kemis dicek dokternya normal semua, akhirnya siang saya boleh pulang. Nah itu ya, ini pengalaman yang benar-benar berharga. Terus ini ada lanjutannya. Saya kan juga minta surat dokter untuk pekerjaan saya ini. Saya juga ngomong mulai dari awal sampai akhir ini. Saya ngomong ke direksi, ngomong ke GM, ngomong ke rekan kerja semua kalau saya ini sakit, dan mereka juga nyambangi saya ke rumah sakit. Cuman masalahnya sekarang, mungkin menurut direksi ini, kalau saya istirahat total selama 1 bulan, mereka ada yang tidak bisa menerima. Nah itu saya minta bantu doanya, soalnya kan ini dalam pergumulan saya merasa kemarin itu dibilang gini, ada yang bilang, loh kan kamu yang sakit cuma tangannya, tapi bisa duduk kan, loh tapi bisa duduk, cuman saya ini kan terbatas, saya masih harus diladeni, mandi, makan, dan lain sebagainya, nggak bisa tangan kiri, kan yang berfungsi tangan kanan ini, kok orang itu nggak pengertian saya gitu loh, bilangnya seperti itu. Saya seolah-olah merasa, jadi saya ini dianggap karena saya ini tidak berguna buat perusahaan lagi. Terus seolah-olah mereka itu sudah mau membuang saya gara-gara saya nggak bisa ngantor sebulan. Mungkin bisa lebih juga, jadi tergantung perbannya ini dilepasnya kapan. Ya itu saya minta bantu doa dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sekian kesaksian dari saya. Tuhan berkati. Jadi diganti BPS. BPJS. BPJS. Ya, kesaksian dari Cucu Sandra, semoga secepatnya Tuhan pulihkan sehingga Cece bisa langsung cepatnya untuk bekerja. Tuhan ya, Tuhan jamah. Sekarang itu BPS ada videonya di Polda itu. Masih ada satu lagi. Sudah banyak uang.